Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Andini Nasution dengan NIM 22061037 dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan dengan judul Menganalisis Permasalahan Pendidikan di Indonesia. Ada beberapa kasus permasalahan pendidikan di Indonesia. Kasus pertama yang saya ambil yaitu pemerataan pendidikan di Kalimantan Selatan. Pemerintah sejak 2009 mengalokasikan anggaran pendidikan minimal sebesar 20%, baik melalui anggaran pendapatan belanja negara (APBN) atau anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), sebagai pelaksanaan Undang-Undang Dasar Pasal 31 Ayat 4 Negara Republik Indonesia. Tapi lebih dari 10 tahun berlalu, harapan dari besarnya anggaran tersebut masih belum sepenuhnya bisa dinikmati. Sebagaimana di Banjarmasin, ada 3 isu pendidikan yang diangkat di hari yang sama. Pertama, mengenai ketiadaan tempat pendidikan di Dusun Bantumin, Desa Uren, Kecamatan Halong, Balangan. Faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan yaitu keterbelakangan sarana. Seperti yang ada pada kasus tersebut, sampai saat ini keterbelakangan sarana masih menjadi masalah utama di daerah terpencil seperti Kalimantan Selatan. Permasalahan yang terjadi di antaranya ketiadaan tempat pendidikan, pergi ke sekolah tidak memakai seragam dan tidak beralas kaki, buku pelajaran seadanya, dan masih banyak lagi. Jika kita bandingkan dengan sekolah-sekolah favorit di kota-kota besar, maka perbedaannya sangat terlihat. Keterbelakangan sarana ini juga berpengaruh pada semangat belajar dan intensitas pembelajaran di sana, sehingga tidak sedikit anak-anak yang putus sekolah. Faktor kemiskinan juga berpengaruh di dalamnya. Bagi mereka yang mencari uang lebih penting daripada sekolah, alhasil angka putus sekolah di daerah terpencil meningkat sangat tajam. Upaya penanggulangan permasalahan tersebut yaitu pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah minimnya sarana dan prasarana pendidikan di daerah pedalaman adalah peran pemerintah terhadap pengalokasian dana pendidikan. Dengan pemerataan anggaran sarana dan prasarana dari pemerintah, serta meningkatkan akses untuk bisa menikmati pendidikan di Indonesia pada daerah-daerah pedalaman, seperti halnya memperbaiki akses jalan yang belum terstruktur agar lebih mempermudah perjalanan anak-anak yang ingin bersekolah, menyediakan gedung sekolah yang layak, meningkatkan kualifikasi pendidik di daerah pelosok, serta alat-alat yang mendukung proses belajar mengajar. Pemerataan pendidikan ini bukan hanya didukung dari sisi pemerintah, tapi juga dari masyarakat dan lembaga pendidikan itu sendiri. Permasalahan pendidikan di Indonesia yang kedua yaitu kuantitas. Kasus yang saya ambil yaitu kuantitas pendidikan di DKI Jakarta. Berdasarkan catatan koalisi, setiap tahun ajaran baru DKI Jakarta sekitar 140.000 anak lulusan SD mendaftarkan diri masuk SMP. Dan sekitar 150.000 anak lulusan SMP masuk ke SMA atau SMK. Dari jumlah ini, hanya 52% yang bisa ditampung di SMP negeri dan hanya 33% yang bisa diterima di SMK atau SMA negeri. Dia pun mempertanyakan nasib 67.000 anak lulusan SD dan 103.000 SMP. Sebanyak 170.000 anak dari total lulusan SD dan SMP adalah anak-anak yang diabaikan dalam sistem PPDB yang dibuat oleh pemerintah provinsi Pemprov DKI Jakarta. Faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan yaitu laju pertumbuhan penduduk. Masalah kependudukan akan terus terjadi faktor permasalahan pendidikan di Indonesia. Pasalnya, tingginya angka kelahiran di Indonesia daripada angka kematian. Ini menjadi tugas pemerintah untuk dapat mengembangkan sarana pendidikan bagi anak bangsa
agar semua anak bangsa dapat merasakan bersekolah di sekolah negeri tanpa adanya lagi pendiskriminasian terhadap kelompok penduduk tertentu. Upaya penanggulangan permasalahan, yaitu pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan di Indonesia yang belum maksimal mengakibatkan masih banyaknya anak bangsa yang tidak bersekolah diakibatkan tidak mampu bersekolah di sekolah swasta. Karena sarana sekolah negeri di Indonesia ini belum maksimal dalam jumlahnya, seharusnya pemerintah sudah melakukan pengembangan terutama dalam penyediaan sekolah negeri. Ini mengingat tingginya angka kelahiran daripada angka kematian. Permasalahan pendidikan di Indonesia yang ketiga yaitu kualitas. Kasus yang saya ambil yaitu Jokowi diminta perhatikan kualitas guru Papua di periode kedua. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua mengharapkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih memperhatikan kualitas guru dan sekolah yang ada di Papua. Kualitas tenaga pendidik di Bumi Cendrawasih harus menjadi prioritas. Perhatikan guru di Papua, harus ada kebijakan besar terkait nasib guru, terutama guru honorer. Mereka harus mendapat perhatian untuk mendapatkan hak yang sama dengan guru yang PNS, kata Sekretaris Disdik Papua. Protasius Lobia dilansir antara Selasa 16 Oktober 2019. Protasius mengatakan guru honorer memiliki tugas yang sama dengan PNS, namun soal kesejahteraan masih jauh tertinggal. Hal ini harus dicarikan solusi untuk pengangkatan sebagai PNS. Faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan yaitu perkembangan iptek dan seni. Banyak guru yang enggan ingin mengajar di daerah terpencil terkait dengan masalah pemenuhan tenaga pendidik pemerintah kita melalui Dinas Pendidikan. Sebenarnya secara khusus telah berusaha melakukan pemenuhan melalui penempatan guru-guru pegawai negeri sipil baru yang ditempatkan di daerah tertinggal atau terpencil. Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak guru yang enggan mengajar di daerah terpencil dengan beragam alasan. Menurut Bar 2006 dalam Rizadiah, Aka dan Pramesi Pratna P. Salah satu faktor yang menyebabkan keengganan para guru untuk mengajar di daerah terpencil atau tertinggal adalah letak sekolah yang sulit dijangkau. Alasan berikutnya adalah minimnya fasilitas dan hiburan. Di Indonesia, pada umumnya guru yang mengajar di daerah terpencil tidak betah dikarenakan fasilitas yang tidak memadai. Selain jauh dari pusat keramaian, fasilitas tempat tinggal guru juga tidak dipenuhi oleh pemerintah. Akibatnya banyak guru yang merasa tidak nyaman dan mengajukan pindah ke sekolah yang berada di perkotaan. Upaya penanggulangan permasalahan tersebut yaitu pengelolaan pendidikan dan ketenagaan pendidikan. Tenaga kependidikan pada peningkatan kualifikasinya memberikan kesejahteraan kepada seorang guru. Mengirimkan tenaga pendidik dalam jumlah besar ke daerah terpencil guna untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan agar pendidikan dapat terlaksana dengan baik. Yang kedua yaitu perbaikan fasilitas pendukung. Memperbaiki dan menambah segala sarana dan prasarana menunjang pendidikan agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan kondusif. Fakta permasalahan pendidikan di Indonesia yaitu efisiensi. Kasus yang saya ambil yaitu siswa di Samarinda diusir guru gara-gara tak punya HP dan seragam. Cerita pilu dialami siswa SD 002 Samarinda, Kalimantan Timur usai diusir guru saat hendak mengikuti ujian sekolah. Keluarga korban lantas menceritakan peristiwa yang dialami MF diusir awalnya karena tidak pernah mengikuti pembelajaran daring dan pembelajaran tatap muka PTM. Alasannya karena MF tidak memiliki handphone dan seragam sekolah. Faktor yang mempengaruhi perkembangnya permasalahan yaitu
Perkembangan iptek. Perkembangan iptek masih menjadi permasalahan pendidikan sampai saat ini dikarenakan banyaknya siswa di Indonesia yang terlahir dari keluarga yang kurang mampu dan perluasan jaringan di Indonesia juga belum memadai sampai ke daerah pelosok. Yang kedua yaitu kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Selama masa pandemi COVID-19 pada Maret 2020 lalu mengakibatkan pembelajaran yang biasanya berlangsung di dalam kelas dialihkan ke dalam jaringan atau belajar secara online. Sebenarnya belajar secara online dirasa kurang efisien karena peserta didik diharuskan belajar melalui gadget yang mengakibatkan belajar menjadi tidak serius dan bermain-main. Belum lagi sebagian siswa tidak mempunyai HP Android untuk mendukung pembelajaran sehingga orang tua juga mengalami kesulitan dalam memenuhi syarat tersebut. Upaya penanggulangan permasalahan tersebut yaitu pertama, perbaikan fasilitas. Perluasan jaringan ke daerah pelosok perlu dilakukan agar pembelajaran daring di tengah pandemi saat ini dapat berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu pembaharuan kurikulum. Tindakan pemerintah tentang pembaharuan kurikulum perlu dilakukan agar efisiensi pembelajarannya tercapai sesuai dengan tujuan pendidikan. Fakta permasalahan pendidikan di Indonesia yang kelima yaitu relevansi. Kasus yang saya ambil yaitu relevansi pendidikan di Bengkulu. Pertumbuhan pengetahuan industri manajemen dan teknologi informasi dan komunikasi TIK telah membawa dampak besar pada lembaga pendidikan, mengubah kondisi pembuat kebijakan dan pendidik dan memasukkan konsep-konsep yang terbukti dengan sendirinya, seperti pengetahuan, informasi, dan keterampilan. Aspek lain dari pendidikan yang terkait dengan masalah pembangunan manusia dan sosial menjadi penting ketika prioritas kembali relevan dengan kebutuhan masyarakat yang lebih luas dan sangat membutuhkan inovasi segera. Namun menurut beberapa pendapat bahwasannya pendidikan lebih utilitarian daripada budaya. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan menciptakan lingkungan dan proses belajar yang mendorong peserta didik untuk secara aktif mengembangkan potensi diri, jiwa keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan kepribadian yang luhur, merupakan upaya sadar dan sistematis melakukan dan keterampilan yang diperlukan diri sendiri dan masyarakat. Faktor yang mempengaruhi perkembangannya masalah yaitu kemajuan ICT terhadap berkembangnya pendidikan. Kurangnya kompetensi guru menjadi permasalahan pendidikan saat ini. Peran pemerintah sangat diperlukan di permasalahan ini guna untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia agar tidak tertinggal dari negara lain. Upaya penanggulangan permasalahan yaitu pembaharuan kurikulum. Revisi kurikulum perlu dilakukan guna untuk memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Perubahan cara belajar di Indonesia perlu juga dilakukan. Perubahan agar siswa tidak jenuh dalam belajar dikarenakan proses pembelajaran masih tergolong kurang efektif. Hanya itu hasil presentasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.